Perkenalkan, saya Denis Sofia Ardana dari kelas 10B. Dan saya Jevita Afriana dari kelas 10B. Saya Prilia Bintami dari kelas 10B. Saya Najwa Sofia Farha dari kelas 10B. Saya Indah Wulandari dari kelas 10B. Dan saya Almira Amunudia Stanti dari kelas sama. Batik merupakan kain yang dilukis dengan menggunakan cairan lilin malam dengan menggunakan sebuah alat bernama canting. Dengan lilin dan canting tersebut, para pengrajin menggambar dan melukis di sebuah kain hingga membuat kain tersebut bernilai tinggi. Batik telah ada sejak zaman kerajaan dan terus berkembang hingga sekarang. Batik merupakan kain bergambar dan proses pembuatannya secara khusus dengan menggambar atau menerapkan motif pada suatu kain yang polos atau masih basah. Kemudian melakukan proses khusus sehingga kain tersebut memiliki ciri khas dibandingkan dengan kain lainnya. Secara bahasa, batik berawal dari kata bat yang artinya adalah melempar berkali-kali, serta tik yang artinya adalah titik. Secara istilah, batik merupakan sebuah teknik menggambar di atas kain dengan memanfaatkan lilin serta canting sebagai alat dan bahan dalam proses pembuatannya. Sejarah lengkap batik dimulai sejak zaman prasejarah dengan bukti-bukti penemuan kain berwarna yang mirip dengan batik di situs arkeologi di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Di Indonesia, batik telah dikenal sejak zaman Hindu-Buddha pada abad ke-6 hingga ke-13 Masehi. Namun, batik menjadi lebih terkenal pada masa kerajaan Majapahit dan Mataram Islam, di mana batik digunakan sebagai lambang status sosial dan keagungan. Pada masa kolonial Belanda, batik mengalami transformasi besar. Pengenalan teknologi cetak di Eropa mempengaruhi produksi batik secara massal. Namun, pada saat yang sama, muncul gerakan nasionalis yang mempromosikan batik sebagai simbol kebanggaan nasional. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, batik semakin ditekankan sebagai lambang identitas nasional. Pada masa 2009, UNESCO mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda manusia. Hal ini menandai pengakuan internasional terhadap nilai budaya dan seni dari tradisi batik Indonesia. Sejak saat itu, batik terus berkembang dan menjadi semakin dihargai di tingkat lokal dan internasional. Proses pembuatan batik melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, persiapan kain. Kain yang akan digunakan batik dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran dan bahan kimia yang mungkin ada. Kemudian, kain itu dikeringkan dengan baik. Yang kedua, perencanaan motif. Motif batik direncanakan dan diterapkan pada kain. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan alat khusus untuk menarik motif atau dengan cetak untuk memindah motif ke kain. Yang ketiga, penggunaan lilin panas. Lilin panas diterapkan pada kain sesuai dengan motif yang diinginkan. Lilin ini bertujuan untuk melindungi bagian kain tertentu dari proses pewarnaan. Yang keempat, pewarnaan. Kain kemudian dicelupkan ke dalam pewarna, biasanya dimulai dari warna yang paling terang hingga yang paling gelap. Lilin yang telah diterapkan akan mencegah warna menempel pada bagian tertentu dari kain. Yang kelima, penyablonan lilin. Untuk motif yang kompleks, lilin diterapkan secara berulang menggunakan teknik penyablonan. Yang keenam, penghilangan lilin. Setelah proses pewarnaan selesai, lilin dihilangkan dari kain dengan cara melelehkan atau mencuci kain dalam air panas. Yang ketujuh, penyelesaian. Setelah lilin dihilangkan, dicuci lagi untuk menghilangkan residu lilin dan pewarna yang tidak menempel. Kemudian, kain dikeringkan dan diubah menjadi produk batik yang siap digunakan atau dijual. Contohnya seperti ini. Motif batik memiliki makna simbolik yang dalam, yang seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah, dan filosofi masyarakat Indonesia. Contohnya, motif parang melambangkan kekuatan, keberanian, dan ketegasan. Motif kawung, simbol dari kehidupan yang harmonis dan keseimbangan. Motif teruntung memiliki makna kasih sayang, kesetiaan, dan cinta abadi. Motif megamendung melambangkan harapan akan kemakmuran, kebahagiaan, dan kelimpahan. Motif ceklak menggambarkan keberanian dan kejayaan. Selain itu, beberapa motif juga memiliki makna religius atau mitologis, seperti motif burung Garuda yang melambangkan keberanian dan kekuasaan, atau motif bidadari yang melambangkan kecantikan dan kemurnian.
Makna simbolik ini memberikan kedalaman dan kekayaan pada setiap karya batik, membuatnya lebih dari sekedar kain berwarna-warni, tetapi juga cerminan dari kekayaan budaya Indonesia. Peran batik dalam budaya Indonesia meliputi satu, identitas nasional. Batik adalah simbol identitas budaya Indonesia yang memperlihatkan kekayaan warisan budaya bangsa. Dua, warisan budaya. Setiap motif pada batik memiliki makna historis, sosial, dan keagamaan yang dalam, memperkaya dan mempertahankan tradisi budaya. Tiga, sebagai ritual dalam upacara. Batik sering digunakan dalam berbagai acara resmi, upacara adat, dan ritual keagamaan. Sebagian dari pakaian tradisional. 4. Sarana komunikasi batik adalah bentuk komunikasi nonverbal yang mampu menyampaikan beragam pesan seperti simbol, makna, doa, harapan, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, batik juga bisa digunakan untuk media berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang yang berada di dalam negeri dan luar negeri. Kelima, sebagai sarana ekspresi. Batik merupakan salah satu bentuk seni yang dapat mengekspresikan perasaan, pikiran, dan jiwa pembuatnya. Batik juga dapat mengekspresikan nilai-nilai, norma, etika, dan estetika masyarakat yang membuatnya. Selain itu, batik dapat menjadi media untuk menunjukkan kreativitas, inovasi, dan apresiasi terhadap keindahan. Keenam, edukasi. Batik bisa menjadi sarana untuk mengedukasi orang yang ada di sekitar. Pasalnya, batik mempunyai beragam cerita unik dan sejarah di dalamnya. Maka tidak heran jika batik dapat memberikan tambahan wawasan bagi generasi muda. Sejarah dan kisah yang ada pada batik bisa menjadi salah satu inspirasi yang menarik untuk banyak orang. Batik dapat menjadi sumber belajar yang menarik dan bermakna, sekaligus menjadi media untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya Indonesia. Batik dapat menjadi inspirasi untuk generasi muda untuk menghargai dan mencintai budaya sendiri. Ada banyak jenis batik yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Beberapa jenis batik yang terkenal antara lain, yang pertama, batik Jawa. Merupakan batik yang berasal dari Pulau Jawa. Terdiri dari berbagai gaya seperti Solo, Yogyakarta, Pekalongan, dan Cirebon. Kedua, ada batik Madura. Batik khas dari Pulau Madura biasanya memiliki motif yang kuat dan warna-warna cerah. Yang ketiga, ada batik Bali. Batik khas dari Pulau Bali sering menggunakan motif-motif alam seperti bunga, daun, dan burung. Yang keempat, ada batik Sumatera. Batik dari Pulau Sumatera memiliki kekhasan motif dan warna yang mencerminkan kekayaan budaya daerah tersebut. Yang kelima, ada batik. Batik asli dari Jakarta sering menggunakan motif kota dan lingkungan perkotaan. Yang keenam, ada batik pesisir. Batik yang berasal dari daerah pesisir seperti Jawa Barat dan Jawa Timur biasanya memiliki motif-motif yang terinspirasi dari alam laut dan pantai. Yang ketujuh, ada batik Cina Peranakan. Batik dengan pengaruh Tionghoa Indonesia sering disebut juga sebagai batik Tionghoa atau batik Peranakan. Ini hanya sebagian dari jenis-jenis batik yang ada di Indonesia. Setiap daerah memiliki ciri khas dan keunikan motifnya sendiri. Kesimpulan dari pemaparan materi batik adalah bahwa batik bukan hanya sekedar kain berwarna-warni, tetapi juga merupakan warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai sejarah, tradisi, dan kreativitas. Melalui pembelajaran tentang batik, kita dapat memahami kedalaman dan keindahan seni tradisional Indonesia serta pentingnya melestarikan untuk generasi mendatang. Dan video pemaparan materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.